Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini pelajaran PPKN akan membahas bab 3 tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas adalah kegiatan pemilu ketua OSIS. Merupakan contoh praktik pelaksanaan demokrasi di sekolah. Pemilihan ketua OSIS dilakukan secara demokratis. Setiap siswa memiliki hak untuk menentukan ketua OSIS pilihannya. Hakikat demokrasi. Makna demokrasi. Kata demokrasi berasal dari demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Inti dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Definisi yang sering dipakai untuk mengartikan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal ini dikemukakan oleh Abraham Lincoln. Macam-macam demokrasi. Yang pertama, berdasarkan cara menyampaikan pendapat. Demokrasi dapat dibedakan menjadi 3, demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung atau perwakilan, dan demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat atau referendum. Yang kedua, berdasarkan ideologi negara. Ada beberapa macam demokrasi. Yang pertama, demokrasi liberal. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Yang ketiga, demokrasi sosial. Yang keempat, demokrasi partisipasi. Dan yang kelima adalah demokrasi konstitusional. 2 asas demokrasi. Asas yang pertama adalah adanya pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Misalnya pemilihan presiden dan pemilihan wakil rakyat. Yang kedua, pengakuan hakikat warga negara sebagai manusia. Misalnya adanya pengakuan dan jaminan dari pemerintah untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia. Ciri-ciri pemerintahan demokrasi. Yang pertama, adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Yang kedua, adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak asasi rakyat. Yang ketiga, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara. Yang keempat, adanya lembaga peradilan dan kehakiman yang independen. 5. Adanya kebebasan pers. 6. Adanya pemilu yang bebas, jujur, dan adil. 7. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman. Prinsip-prinsip demokrasi menurut Henry B. Mayo. 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. 4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. 6. Menjamin tegaknya keadilan. Ciri-ciri negara yang menganut kedaulatan rakyat atau demokrasi. Yang pertama, adanya lembaga perwakilan rakyat yang mencerminkan kehendak rakyat. Yang kedua, adanya pemilihan umum yang bebas dan rahasia. 3. Adanya kekuasaan atau kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh lembaga yang bertugas mengawasi pemerintahan. 4. Adanya susunan kekuasaan badan atau lembaga negara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.